Nama Mulia Ditan salah satunya mungkin sudah tak asing lagi bagi kalangan pebisnis Tanjung Pinang. Ia dikenal sebagai pebisnis muda yang cukup sukses. Pria penyandang gelar Magister Studi Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjabat beberapa perusahaan, di antaranya seperti Direktur PT NH Bintang Gemilang, Direktur PT Tiga Mutiara Bintan, Direktur PT JMP Bintan Internasional, Direktur Amerta Harja Internasional, PTE Ltd dan Chief Executive Officer PT Kreasi Karya Mandiri. Ketika masih muda, Ahi tidak memiliki waktu banyak bermain seperti anak muda pada umumnya. Setelah lulusan sekolah SMU Katolik Santa Maria Tanjung Pinang pada tahun 2003, ia langsung bekerja di perusahaan swasta selama 3 tahun. Pada tahun 2007, ia diterima bekerja di Bank Bukopin. Ahi melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Sambil mengenyam pendidikan S1, ia bekerja di Bank OCBC NISP Cabang Tanjung Pinang. Usai kerja perbankan, Ahi mulai bergerak sebagai event organizer atau I.O. Berbagai event-event di Tanjung Pinang pun sukses ia gelar sebagai Pawai 1000 Lampion, di mana event itu perdana digelar di Tanjung Pinang, dan ia juga sangat aktif di bidang organisasi. Usaha pertamanya yakni jasa asuransi Graha Wanarta. Pria asli kelahiran Tanjung Pinang itu seakan tidak percaya usaha pertamanya itu banyak menarik nasabah. Dr. Andes Utomo Josodirjo adalah seorang akuntan di Indonesia yang merupakan salah satu tokoh penting dalam terjadinya perubahan sistem tata buku model Belanda ke sistem akuntansi modern di Indonesia. Utomo juga sempat menjadi anggota Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia yang diketuai oleh Radius Prawiro. Utomo Josodirjo dilahirkan sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Liem Hwai-tijoe dan Anna Pong. Ayahnya yang berasal dari Pasuruan merupakan seorang pegawai di kantor pemerintahan, sedangkan ibunya adalah keturunan Indo-Belanda yang berasal dari Bangka. Utomo mengenyam sebagian tahun pendidikan dasarnya di Eurospace Leisure School atau ELS, sekolah khusus untuk anak-anak orang Belanda dan Eropa. Lulusan dari pendidikan setara SMA dari Hoger Burger School atau HBS di Surabaya, ia kemudian berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi dengan beasiswa yang ia dapatkan dari Departemen Keuangan. Beberapa bulan mengikuti kuliah kedokteran sesuai keinginan orang tua, Utomo memutuskan untuk pindah jurusan dan masuk ke jurusan ekonomi di Netherlands Economics Hogeschool. Setelah menyelesaikan kuliah, Utomo kembali ke Indonesia lalu bekerja sebagai asisten seorang akuntan pajak sambil mengambil gelar akuntan di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 1959. Utomo Josodirjo mulai bekerja sebagai asisten akuntan di divisi pajak Departemen Keuangan pada tahun 1957, sepulangnya kuliah di Belanda. Di saat yang sama, ia juga sempat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara yang kini dikenal dengan nama Politeknik Keuangan Negara (STAN) atau PKN STAN. Utomo kemudian pindah ke Surabaya untuk menjadi dosen akuntansi di Universitas Airlangga hingga tahun 1974 bersamaan dengan dibukanya jurusan akuntansi di universitas tersebut pada tahun 1960. Bill Knight. Banyak orang mengenal Bill Knight adalah salah satu pendiri brand Nike. Kekayaan Knight diketahui mencapai 41,1 miliar US dollar. Namun, siapa sangka perusahaan sepatu terbesar di dunia itu didirikan oleh seorang yang berlatar belakang akuntan publik. Ya, pria bernama lengkap Philip Hampson Knight tersebut adalah lulusan dari University of Oregon dan Stanford Graduate School of Business. Sebelum mendirikan brand Blue Ribbon Sport atau yang kini lebih dikenal dengan Nike, Knight sempat berkecimpung di dunia akuntansi publik. Knight bahkan sudah mendapatkan gelar Certificate Public Accountant atau CPA. Karirnya juga cukup mentereng. Knight pernah bekerja untuk Shoppers and Liberty, kemudian Price Waterhouse. Dua perusahaan tersebut adalah cikal bakal PricewaterhouseCoopers atau PwC.
yang kini termasuk 4 firma akuntansi terbesar di dunia. Safir Senduk awal mulai dikenal pada tahun 1998 saat dirinya dan beberapa rekan mendirikan sebuah kantor konsultan keuangan bernama Safir Senduk dan Rekan. Bermula dari tujuan memberikan edukasi tentang keuangan keluarga dan membantu masyarakat dalam membuat perencanaan keuangan, kantor yang sering dijuluki dengan SSR ini dibentuk. Sejak SSR dibentuk, namanya semakin meroket. Tak kala, sebuah buku seri perencanaan keuangan keluarga pertama di Indonesia terbit. Namanya semakin banyak dikenal publik manakala dirinya banyak mengisi seminar, pelatihan, dan sejumlah acara di media TV dan radio. Pria kelahiran Jakarta 19 Desember 1973 ini mengaku bahwa ilmu perencanaan keuangan didapat secara otodidak dari hasil membaca banyak buku. Berpindah dari satu buku ke buku yang lain menjadi Safir. Begitu pria ini akrab dipanggil, paham dan mulai mempraktekkan ilmu yang didapat. Bungsu dari 4 bersaudara ini mengungkapkan bahwa dirinya membaca banyak buku mengenai ilmu perencanaan keuangan hanya sebagai materi tambahan yang tidak pernah didapatnya semasa kuliah. Safir bertutur, kesuksesannya ini tidak serta-merta didapat sekejap mata. Ia harus menempuh banyak cara agar klien yang dijumpainya yakin dan bersedia menggunakan jasa yang ditawarkan. Bermodal sebuah komputer dan telepon yang ada saat itu, Safir memulai membuka kantor SSR didampingi beberapa rekan. Semula, kantor SSR hanyalah kantor biasa yang tempatnya menumpang di rumah salah satu kakak Safir yang ada di kawasan Bintaro. Perlahan, namun pasti, Safir memulai karirnya dengan cara menulis opini mengenai dolar yang bergejolak sekaligus menawarkan mengenai jasa perencanaan keuangan yang ia miliki. Motivator yang juga penulis dari 10 buku bestseller ini mengaku bersyukur atas apa yang ia capai sampai saat ini. Ia tak pernah menyangka hasil membaca beragam buku dapat mengantarkannya ke jenjang karir yang tinggi.